Saya membaca atau saya ingin saudara-saudara melihat dan membaca ini doa dari saudara-saudara Muslim agar pendeta ini masuk Islam atau menjadi mu'alaf. Saya ingin membaca beberapa komentar dari saudara-saudara Muslim yang sangat baik hati ini. Yang pertama saya baca dulu ya dari @budisin 2373. Semoga Bapak juga mendapat hidayah karena saya menilai Bapak adalah orang baik. Terima kasih ya Bapak atau Mas Budisin 2373. Ya, dia mendoakan agar saya bisa mendapatkan hidayah karena saya dinilai sebagai orang baik. Yang kedua, saya baca komentar dari seorang bernama Tasmilano berkata, insya Allah Bapak akan menyusul mu'alaf karena kebenaran hanya ada di dalam Islam dan Islam adalah jaminan keselamatan. Terima kasih ya Tasmilano telah mendoakan kami para pendeta untuk menjadi mu'alaf. Saya pikir Bapak orang baik, karena itu Bapak mendoakan kami. Yang terakhir, @arul V6SP berkomentar, semoga Pak Pendeta segera nyusul untuk bersyahadat. Zaman udah akhir bro. Oke. Itulah komentar-komentar dan doa dari teman-teman kita yang Muslim agar kami para pendeta bisa mu'alaf ya. Komentar ini sebenarnya saya ambil dari video kami yang kami buat beberapa saat yang lalu tentang Dr. Lee yang menjadi mu'alaf. Padahal di komentar itu atau di video itu saya mengucapkan selamat kepada Dr. Lee karena telah memiliki iman dan agama yang baru, dan terserah Dr. Lee ya, karena Indonesia memberi kita kesempatan untuk belajar tentang agama apapun dan berhak memeluk agama apapun. Nah, dari 3 komentar tadi saya tarik kesimpulan bahwa ada orang yang mengajak kami untuk menjadi mu'alaf, menjadi Muslim, dan beberapa tadi mengatakan, Pak Pendeta, kami berdoa supaya nyusullah bersyahadat. Ya, sekali lagi terima kasih buat doa-doanya untuk saya mungkin bisa bersyahadat atau masuk Muslim dan mu'alaf. Itu adalah doa yang baik ya, karena saya percaya doa untuk orang jadi orang yang baik, orang yang beriman itu baik. Tapi mungkin saya punya jawaban untuk saudara-saudara kita bahwa kalau Bapak ini mengatakan, Pak Pendeta semoga nyusul cepat mu'alaf atau menyusul mu'alaf karena kebenaran hanya ada di dalam Islam. Sekali lagi itu hak saudara, dan sekali lagi saya berterima kasih. Saya tidak akan mengatakan apapun tentang agama saudara karena saya tidak punya hak untuk bicara itu. Tapi saya bersyukur bahwa kalian punya niat yang luar biasa. Namun saya harus mengatakan bahwa saya sih pingin sih menjadi mu'alaf, saya pingin mungkin menjadi Islam, tetapi ini menjadi masalah adalah ini saudara. Masalahnya saya tidak bisa. Kenapa saya tidak bisa saudara? Jadi ini yang menjadi dasar saya bahwa saya tidak bisa. Kenapa saya tidak bisa? Dengar jawaban ini. Beberapa jawaban ini kiranya menolong kita supaya kita saling menghargai, saling toleransi. Ya. Jadi setiap kita punya hak untuk menyampaikan menyiarkan agama atau iman kita kepada orang lain, itu hak saudara. Dan tetapi saya juga punya jawaban bahwa sebenarnya saya mau saja, tetapi masalahnya adalah ini. Beberapa hal yang saya mau sampaikan inilah yang membuat saya sulit untuk bisa meninggalkan iman saya kepada Tuhan Yesus. Kenapa saudara-saudara? Karena beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, bahwa yang pertama, karena menurut Alkitab, apa yang saya yakini, apa yang saya imani, sekaligus saya pelajari karena saya seorang pendeta, saya belajar
tentang firman Tuhan, dan yang menjadi alasan pertama saya tidak bisa jadi atau punya keyakinan lain selain Yesus adalah Tuhan, karena pertama menurut iman kami ya, menurut kepercayaan kami bahwa karena Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Itu keyakinan kami. Keyakinan ini bukan berdasar pada pemikiran kami semata. Keyakinan ini lahir dari iman sekaligus sesuatu yang kami yakini, yaitu firman Allah, Alkitab sebagai firman Allah yang suci. Saya baca ya untuk kita. Ini yang menjadi alasan saya tidak bisa untuk berpindah ke agama yang lain, karena saya punya keyakinan. Pertama, karena dia satu-satunya juru selamat. Menurut iman kami tidak ada juru selamat lain kecuali dia. Saya baca ya, Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi yang bisa membawa kami ke sorga, menurut kami orang Kristen, menurut Alkitab, menurut kitab suci kami, yang bisa bawa kami ke rumah Bapa, yaitu rumah Tuhan, rumah di sorga adalah Yesus. Jadi ini yang membuat saya sih mana-mana aja, saya bisa ikut agama apapun, keyakinan apa. Dan tadi sudah didoakan, saya sebenarnya mau saja, tapi masalahnya yang membuat saya tidak bisa adalah satu, karena kami meyakini Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Yang kedua, maaf kata, ayat yang kedua, alasan kedua, karena Yesus satu-satunya yang bisa kasih jaminan keselamatan. Menurut Alkitab yang kami percayai, hanya Yesus yang bisa kasih jaminan. Ya, hanya Yesus yang bisa kasih jaminan. Saya ulang lagi. Hanya Yesus yang bisa kasih jaminan. Itu yang membuat saya tidak bisa tinggalkan Yesus. Dalam Roma 5 ayat 8 sampai 10 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudara, ini jaminan kami bahwa Tuhan memberi kami keselamatan. Ayat 9 dari Roma 5 berkata, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Saudara perhatikan kata ini, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara-saudara, saya baca ulang ya, ayat 9 dari Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, darah Yesus maksudnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Jadi kepastian keselamatan itu yang saya belajar, yang saya yakini, itu ada di dalam Yesus. Dan Yesus memberi kami kepastian. Jadi maaf kata, bukan mudah-mudahan, tetapi pasti kami selamat. Lalu ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti, sekali lagi dia bilang, akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi dua kali kalimat memberi kepastian. Ayat 10 mengatakan pasti akan diselamatkan. Menurut Roma 5 ayat menurut Roma 5 ayat 8, 9 dan 10. Itulah yang membuat kami orang Kristen tidak bisa meninggalkan iman kami. Saya tidak tahu dengan Dr. Lee, tetapi secara pribadi kami meyakini bahwa dalam Yesus pasti selamat. Dalam Yesus ada kepastian. Maaf, bukan mudah-mudahan. Saudara-saudara, satu lagi, Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi kami mempercayai bahwa dalam Yesus ada kepastian. Di luar Yesus, maaf, menurut Alkitab kami, menurut keyakinan kami, tidak ada keselamatan. Jadi hal berikut yang membuat kami tidak bisa meninggalkan Yesus. Secara khusus saya tidak bisa meninggalkan Yesus karena hanya dalam Yesus, menurut kami, keyakinan kami, iman kami, kitab suci kami lah yang memberi kepastian keselamatan adalah Yesus. Nabi boleh banyak, Tuhan boleh banyak,
Tapi kami meyakini hanya satu juru selamat yang memberi kepastian, Yesus namanya. Dan yang ketiga, kenapa saya tidak bisa tinggalkan iman saya pada Yesus? Saudara-saudara, karena Yesus mengasihi saya. Bayangkan kalau ada orang cinta saya, orang menyayangi saya, lalu saya berkhianat dengan dia, betapa jahatnya saya. Karena Alkitab berkata, dia sayang saya, dia mengasihi saya. 1 Timotius 1 ayat 15-16 berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus yang Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa seperti saya ini, saudara. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saya paling berdosa, tapi Tuhan Yesus cinta saya, saudara. Ayat 16, tapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi yang berikut yang saya mau sampaikan, kenapa saya tidak bisa tinggalkan Yesus. Sebenarnya secara manusia saya mau saja pindah ke agama apapun, tapi yang menurut saya tidak bisa, karena Yesus terlalu sayang saya, Yesus terlalu cinta saya. Bahkan ketika dia sayang saya, bukan saya ketika saya dalam keadaan saya benar, waktu saya masih berdosa, waktu saya masih jahat, dia memilih saya untuk dia kasihi dan menjadikan saya sebagai hambanya. Yang berikut, saudara, yang keempat, kenapa saya tidak bisa tinggalkan Yesus dan saya percaya bahwa saya mati di dalam Kristus? Karena karena kami memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Seperti Paulus itu orang jahat, dia dulu benci Yesus, tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia berubah dari seorang pembunuh, dari seorang penjahat, menjadi seorang hamba Allah yang sungguh luar biasa. Saya bukan orang sempurna, saya pendeta juga bukan orang sempurna, tetapi saya merasa bahwa saya punya pengalaman pribadi. Sebenarnya saya tidak ingin jadi pendeta, saya juga tidak ingin lahir dari orang Kristen, tapi Tuhan begitu sayang saya. Tahun 91 ketika saya hidup masih nakal-nakalnya, waktu itu saya masih muda, saya umur 17 tahun, ketika saya berpikiran hidup saya jahat luar biasa, saya mabuk, ya saya punya pikiran-pikiran kotor, ya pikiran-pikiran porno, mulut saya suka menggunakan kata-kata kotor dan sebagainya. Tapi berjalannya waktu ketika saya berjumpa Tuhan Yesus di tahun 91, bukan karena saya Kristen ya, saya berjumpa secara pribadi, saya mulai melihat Tuhan mengubah saya perlahan-lahan. Saya belum sempurna, tapi ada banyak hal yang membuat saya telah pergi atau meninggalkan hidup saya yang lama. Misalnya dulu saya mabuk, saya suka merokok, saya bikin kacau hidup kacau luar biasa. Tapi hari ini saya tahu satu, karena Tuhan yang mengubah saya. Jadi saudara-saudara, minta maaf saya tidak bisa meninggalkan Yesus karena Yesus terlalu mahal di dalam kehidupan ini. Yang kelima, saudara-saudara, karena saya mau kasih tahu saudara, karena bagi kami Kristus itu untung, atau Kristus itu mahal. Kristus itu memberi keuntungan bagi kami. Filipi 1 ayat 21 mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, kalau kami mati kami untung. Jadi Kristus memberi jaminan bukan hanya ketika kami hidup. Yesus bukan hanya memberi jaminan ketika kami hidup di dunia ini, tapi waktu kami mati, dia bilang memberi kami keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena tadi hanya dia jalan. Yesus adalah juru selamat kami. Dan yang terakhir, yang ini yang harus saudara dengar, mengapa saya tidak bisa jadi mu'alaf atau meninggalkan Kristen dan menjadi Muslim, walaupun tadi sudah didoakan oleh saudara-saudara kami. Sebenarnya saya mau, tetapi dengar, ini yang saya mau sampaikan dengan sederhana. Sebenarnya saya mau Yesus itu keluar dari hidup saya, sehingga saya bisa memilih agama apapun, iman apapun. Tapi masalahnya adalah Yesus tidak mau keluar dari hidup saya. Itu menjadi masalah. Saya pengen supaya Yesus keluar dari hidup saya, atau saya keluar dari Yesus. Lebih tepatnya saya pengen mungkin Yesus keluar dari saya, atau saya keluar dari Yesus. Tapi masalahnya Yesus tidak mau keluar dari hidup saya. Sejak dia berdiri di hadapan saya sesuai Wahyu, mengatakan, aku berdiri depan pintu dan mengetok. Barang siapa membuka, akun masuk dan makan bersama dengan dia. Tahun 91 Yesus telah mengetuk hati saya, dan ketika saya membuka hati, dia telah masuk. Dan dia bukan sekedar masuk, dia mengubah hidup saya, dia mengubah masa depan saya. Dan yang paling luar biasa, dia menjadikan saya yang berdosa ini, yang najis ini, yang tidak pantas ini, menjadikan saya hambanya. Tuhan berkati. Sekali lagi,
Terima kasih buat saudara-saudara muslim, tetap salam toleransi karena kita satu dan saudara di dalam Tuhan. Jangan ada permusuhan di antara kita hanya karena kita berbeda, karena kita satu bangsa, satu bahasa, dan saya percaya kita adalah orang-orang yang baik dan luar biasa. Sekali lagi, God bless you. Kiranya video ini memberkati kita sekalian. Yang masih di dalam Kristus, tetap kuat, tetap setia, karena tidak ada yang sia-sia dalam mengiring Tuhan. Terima kasih.